Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Geraha. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kerja praktik pada lembaga Yayasan Insan Sempurna Pendidikan Karawang. Pada bagian latar belakang, menjelaskan kerja praktik atau yang suka disingkat KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktik kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktikkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Yayasan Insan Sempurna Pendidikan merupakan lembaga melayani jasa pendidikan. Kerja praktik bertujuan untuk melatih kemampuan dan pengetahuan dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja pada Yayasan Insan Sempurna Pendidikan untuk menerapkan disiplin kerja pegawai. Pada gambaran umum lembaga, di sini ada sejarah singkat, logo lembaga, dan alamat lengkap lembaga. Untuk sejarah singkat lembaga, Yayasan Insan Sempurna Pendidikan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan Insan Sempurna Pendidikan menjalankan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, peneliti di bidang ilmu pengetahuan studi banding. Yang ketiga, pondok pesantren madrasah dari tingkat TK, tingkat PAUD, tingkat RA, tingkat MTS, dan tingkat MA sampai perguruan tinggi. Yang keempat, pelatihan keterampilan bagi anak dan siswa. Maka atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Insan Sempurna Pendidikan mendirikan beberapa unit pendidikan, di antaranya PAUD ISP, SD ITSP, SMP ITSP, dan SMK ISP. Pustaka. Pada tinjauan pustaka ada manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen. Menurut Hasibuan 2016, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menyoroti adanya proses pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Desailly 2015, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ada 11 fungsi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, pengadaan. Yang keenam, pengembangan. Yang ketujuh, kompensasi. Yang kedelapan, pengintegrasian. Yang ke-9, pemeliharaan. Yang ke-10, kedisiplinan. Yang ke-11, pemberhentian. Pelaksanaan kerja praktek. Waktu dan tempat kerja praktek lapangan. Jadwal pelaksanaan kerja praktek yaitu terhitung dari tanggal 10 Januari 2022 sampai 10 April 2022. Yayasan ini merupakan yayasan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dengan aturan jam kerja sebagai berikut. Hari kerja Senin sampai Sabtu, jam kerja jam 8 sampai jam 4, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 1, itu pada hari Sabtu. Tempatnya Yayasan Insan Sempurna Pendidikan. Tujuan dan metode. Metode yang dilakukan adalah dengan ikut membantu melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang konsentrasi manajemen sumber daya manusia sambil
mengamati serta menginterview beberapa narasumber terkait dengan pelaksanaan disiplin kerja di Yayasan Insan Sempurna Pendidikan. Tujuan agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen dengan baik. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama: kehadiran pegawai setiap hari, ketepatan jam kerja, mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal atau ID card, ketaatan pegawai Yayasan Insan Sempurna Pendidikan terhadap peraturan, memberikan sanksi kepada pegawai Yayasan Insan Sempurna Pendidikan yang melanggar. Tugas pendukung: merekap keuangan, merekap absensi guru dan siswa-siswi pada instansi SMP, IT-ISP, dan SMK ISP. Membantu waka kesiswaan untuk menerapkan kedisiplinan pada siswa dan siswi SMP, IT-ISP, dan SMK ISP. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Poin yang pertama, masih ada pegawai yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Yang kedua, masih banyak pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal tidak sesuai aturan. Yang ketiga, masih ada pegawai yang sering tidak mengenakan seragam kerja. Yang keempat, masih banyak pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan. Yang kelima, masih ada pegawai yang melanggar peraturan. Solusi. Yang pertama, kepada pegawai yang jarang masuk diberikan pelatihan motivasi. Yang kedua, diberikannya reward kepada pegawai yang masuk dan pulang sesuai jam kerja berupa tambahan penggajian. Yang ketiga, kepada pimpinan yang bernaungan di Yayasan Insan Sempurna Pendidikan harus memberikan contoh baik kepada pegawai seperti datang dan pulang sesuai waktu yang ditentukan dan berpakaian sesuai aturan yang telah ditentukan oleh yayasan. Poin yang keempat, sosialisasikan peraturan-peraturan yayasan yang diterapkan kepada pegawai. Yang kelima, meninjau ulang peraturan yang sudah dibuat disesuaikan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama penulis melaksanakan kerja praktek di bagian staf tata usaha Yayasan Insan Sempurna Pendidikan pada tanggal 10 Januari 2022 sampai 10 April 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kehadiran pegawai yayasan belum 100%. Yang kedua, sebagai pegawai masih ada yang terlambat datang dan pulang cepat. Yang ketiga, ada pegawai yang tidak mengenakan seragam. Yang keempat, kepatuhan pegawai terhadap peraturan masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, masih ada pegawai yang melanggar peraturan. Saran. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk pegawai Yayasan Insan Sempurna Pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepada pegawai yang jarang masuk diberikan pelatihan motivasi. Yang kedua, diberikannya reward kepada pegawai yang masuk dan pulang sesuai jam kerja berupa tambahan penggajian. Yang ketiga, kepada pimpinan yang bernaungan di Yayasan Insan Sempurna Pendidikan harus memberikan contoh baik kepada pegawai seperti datang dan pulang sesuai waktu yang ditentukan dan berpakaian sesuai aturan yang telah ditentukan oleh yayasan. Poin yang keempat, sosialisasikan peraturan-peraturan yayasan yang diterapkan kepada pegawai. Poin yang kelima, meninjau ulang peraturan yang sudah dibuat disesuaikan kemampuan. Inilah foto kegiatan kami saat melaksanakan kerja praktek pada Yayasan Insan Sempurna Pendidikan. Sekian hasil
presentasi laporan kerja praktik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nandang SEMM selaku dosen pembimbing kerja praktik, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Julinar Ambarwati selaku pembimbing lapangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.